Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah wa syukurillah, binikmatillah, kita dapat dipertemukan di hari ini dalam suasana indah, suasana berpuasa pada awal-awal Ramadan. Ini minggu pertama yang mencerahkan buat kita semua. Saya berharap kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita menikmati indahnya puasa di hari ini. Ya, hari ini bersama saya kita menyampaikan tentang trik bagaimana mengajarkan anak ikut berpuasa di bulan Ramadan. Pasti saya yakin pemirsa semua, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang ada di rumah, pasti dong mengajarkan anak bagaimana berpuasa. Anak-anak itu ketika melihat orang tua berpuasa, anak-anak pasti akan meniru. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mereka selalu bertanya, kapan datangnya bulan suci Ramadan? Kapan bisa puasa lagi? Ini satu kenikmatan tak terhingga buat kita semua ayah bunda yang ada menanti datangnya Ramadan. Dan karena itu hari ini bersama saya menyampaikan bagaimana anak diajarkan berpuasa, agar anak punya kesungguhan, termotivasi untuk terus berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari penuh. Tapi tentunya dengan beberapa cara. Ya, kita tahu pertama adalah bagaimana menghadapi anak-anak kita yang di bulan suci Ramadan ini enggan. Ada yang enggan berpuasa dan ada yang ogah-ogahan bangun sahur. Ada yang begitu antusias untuk mau bangun bareng orang tuanya untuk sama-sama sahur dan berpuasa di siang hari. Ada beberapa macam anak, beberapa tipe anak yang perlu trik khusus untuk mengajarkan bagaimana anak mau berpuasa. Sekarang saya kasih satu, kalau kita mengajarkan anak berpuasa, maka yang paling penting adalah sebagai orang tua, kita dulu yang harus berpuasa. Kita memberikan contoh yang baik kepada anak, agar anak tahu bagaimana orang tua bisa berpuasa. Ini kan di siang hari anak-anak akan bertanya, Papa, Mama, kok nggak makan ya? Kok nggak minum? Anak nggak melihat kita makan dan minum di siang hari. Maka pasti anak bertanya-tanya dong, kenapa kita nggak makan dan nggak minum. Nah, kita mengajarkan anak apa itu puasa, arti puasa, dan manfaat puasa. Kenapa kita harus berpuasa? Kita mencontohi bahwa puasa itu tidak makan dan tidak minum di siang hari dalam waktu yang telah ditentukan dari sebelum fajar sampai terbenamnya matahari. Itu poin pertama yang kita ajarkan. Lalu maknanya apa? Menahan lapar dan haus di siang hari agar tubuh kita tadi itu bersih, menjadi sehat. Dan karena itu penting kita berpuasa. Selain itu juga kita kasih gambaran kepada anak manfaat berpuasa. Selain tubuh kita sehat, kita juga mengajarkan anak tentang bagaimana kita melihat orang-orang yang berkesusahan di luar sana yang tidak bisa makan 3 kali sehari seperti kita pada umumnya. Itu manfaat puasa. Karena itu kita mengajarkan anak, mencontohi anak bagaimana di siang hari kita tidak makan dan tidak minum. Dan juga kita melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan lainnya yang bisa ditiru oleh anak. Seperti bersedekah, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Anak-anak biasakan untuk menghafal surat-surat pendek. Karena biasanya kan bulan Ramadan ini anak-anak libur dari sekolah. Ya kan ya bunda, karena itu penting sekali kita ngajarin anak untuk menghafal surat-surat pendek, menghafal doa-doa pendek, mengajarkan dia untuk memotivasi diri dia untuk selalu belajar, selalu berbuat baik selama bulan suci Ramadan. Ya. Yang kedua, selain kita memberi contoh kepada anak, kita juga wajib memberi keluasan sepenuhnya kepada anak. Anak harus memutuskan sendiri, ini kira-kira dia sanggup nggak puasa setengah hari atau 1 hari full. Kita jangan memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita mau.
harus puasa 1 hari full, nggak bisa. Karena anak ini kan dalam proses tumbuh kembangnya butuh nutrisi yang baik tentunya. Nah kalau kemudian kita paksakan di usia-usianya yang masih tumbuh kembang seperti itu, akhirnya akan membuat dia sakit. Karena kesehatan itu sangat penting bagi tumbuh kembang anak dengan penuh nutrisi. Maka kemudian kita mengajarkan anak sesuai dengan keinginannya. Misalnya anak mau puasa nih jam berapa nih? Oke, dibangunkan ketika sahur. Itu setelah sahur anak boleh tidak makan, anak diharuskan tidak boleh makan dan tidak boleh minum di siang hari sampai jam 12 misalnya. Nah ketika sudah lewat jam 12, apakah dia boleh makan? Boleh, dikasih. Nah kemudian ketika anak itu sudah berhasil melewati, besok harinya kita ubah waktu. Tadinya jam 12, sekarang coba kita ganti ke jam 2. Dengan tingkatan-tingkatan waktu dan terus berkelanjutan. 3 hari pertama, misalnya 3 hari pertama di jam 12, 3 hari kedua di jam 2, 3 hari selanjutnya di jam 3 dan seterusnya. Maka otomatis anak akan termotivasi terus untuk berpuasa dan berharap bahwa puasanya itu benar. Dan yang ketiga, anak juga kita harus ajarkan agar dia berpuasa di jam-jam atau di makanan-makanan yang paling disukai. Anak kan punya makanan favorit nih. Nah, kita ajarkan anak untuk tidak boleh makan untuk makanan-makanan favoritnya. Kemudian selain itu terakhir adalah bagaimana kita memberi reward kepada anak. Yang keempat, kita beri reward kepada anak. Anak pasti suka kalau kita kasih penghargaan. Karena kita menghargai dia dengan usahanya berpuasa. Nggak perlu hadiah kok. Cukup kita beri pujian, wah anak kita hebat, anak bunda hebat, anak ayah hebat, udah bisa berpuasa. Maka pasti anak akan senang untuk terus berpuasa. Demikianlah pemirsa TVRI dimanapun berada, semoga kiat-kiat berpuasa kepada anak dapat memberi penyegaran, dapat membuat anak-anak kita termotivasi untuk berpuasa. Akhirul kalam dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.